Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Selisa Nugrahani Prahardias dengan NIM 211051150 dan saya bersama dua teman saya yaitu Muhammad Rizky dengan NIM 21105111042 dan juga Kurnia Karisma Agus Saniaji dengan NIM 21105111068. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi kafe berbasis web application atau SIFBIN untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kelompok kami akan mempresentasikan dimulai dari saya sendiri, kemudian oleh Muhammad Rizky, dan terakhir oleh Kurnia Karisma. Yang pertama, tujuan dari SIFBIN ini adalah untuk memberikan gambaran dan acuan dari sistem informasi kafe berbasis web application yang mana dapat diakses melalui berbagai device yang kompatibel terhadap browser. Deskripsi produk dari SafeBin adalah SafeBin merupakan suatu sistem informasi kafe yang berbasis web application yang menawarkan berbagai fitur yang dapat memudahkan para pengguna. Pengguna dari aplikasi ini sendiri nantinya akan dibagi menjadi 4, yaitu manajer, karyawan, member, dan juga tamu, di mana setiap penggunanya memiliki fitur yang berbeda-beda. Nah, fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan itu antara lain adalah sign in, sign up, pencarian katalog, pembayaran, menambah pesanan ke dalam keranjang pembelian, mengecek keranjang pembelian, mengecek penawaran, menukar poin dengan reward, melihat profile, mengelola katalog, mengecek transaksi pemesanan, mengelola data karyawan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami dengan tema user interface. User interface sendiri adalah sebuah elemen visual di produk. Tujuan user interface sendiri adalah mempermudah pengguna dalam pengaksesan fitur dan fungsi serta memikat para pengguna dengan desain antarmuka yang menarik. Berikut contoh user interface dari kelompok kami. Untuk loginnya ada username dan password, dan berikut merupakan menu atau halaman utama dari user interface kami, di mana di sini ada fungsi search, card, user profile, dan bagian katalog yang tersedia. Kemudian terdapat spesifikasi kebutuhan minimum perangkat keras. Kebutuhan minimum perangkat keras komputer klien yang dapat menggunakan web application 7 ini memerlukan RAM sebesar 512 MB untuk 32 bit dengan version dan 2 GB untuk 64 bit. Kemudian ada penyimpanan 128 GB dengan prosesor minimum Intel Pentium 4. Kemudian terdapat juga kebutuhan minimum perangkat keras untuk Android bagi klien untuk mengakses web application SafeBin ini, yaitu dengan RAM minimal 512 MB, penyimpanan 512 MB, dan prosesor minimal Android 6.0. Kemudian juga terdapat untuk pengoperasian SafeBin ini diperlukan server berupa DBMS menggunakan MySQL, localhost menggunakan SAM, dan untuk web browser bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera GX, dan Microsoft Edge. Sedangkan untuk sistem operasinya sendiri, kita bisa menggunakan Microsoft Windows Vista atau 7 atau Mac OS dengan versi 11.0. Dengan itu, klien bisa mengaksesnya pada web browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera GX, dan Microsoft Edge. Dengan sistem operasi Microsoft Windows Vista atau 7, Mac OS 11.0, Android 6.0, dan iOS 11.0. Kemudian terdapat antarmuka komunikasi. Dalam mengoperasikan web application SafeBin, antarmuka komunikasi dilakukan dengan komunikasi protokol, di mana protokol yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau Internet, dan protokol atau TCP atau IP sebagai alat komunikasi antar perangkat klien dan server, di mana keduanya terhubung dengan internet dan HTTP. Sebagai protokol yang mentransfer informasi seperti dokumen,
file, gambar, dan komputer. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kurnia Karisma. Baik, terima kasih Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram level 0 alias konteks diagram. Bisa dilihat ada gambar di sini yang menjelaskan mengenai data flow diagram. Terdapat 4 entitas. Yang pertama ada member, lalu ada tamu, ada karyawan, dan juga manajer. Lalu di tengah-tengah terdapat hanya satu proses yang menggambarkan bahwa proses tersebut merupakan sistem informasi kafe. Lalu terdapat banyak anak panah baik itu dari entitas tamu, member, karyawan, ataupun manajer, di mana setiap tanda panah itu memiliki arti sebuah fungsi. Contoh di sini terdapat fungsi sign in, yang lalu akan mendapatkan output balik respon dari si proses berupa katalog menu. Jadi, data flow diagram level 0 ini alias konteks diagram menjelaskan suatu gambaran dari perancangan perangkat lunak secara singkat, sehingga dapat mudah dimengerti dalam bentuk yang singkat. Selanjutnya. Baik, berikut merupakan data flow diagram level 1. Data flow diagram level 1 merupakan suatu gambaran yang lebih terperinci dibandingkan dengan diagram konteks sebelumnya. Bisa kita lihat di sini yang awalnya berupa tanda panah, sekarang berubah menjadi proses bentuknya, seperti kotak gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat semakin rumit, semakin kompleks bentuknya, di mana setiap entitas itu memiliki tanda panah yang menuju proses, yang artinya bahwa setiap entitas tersebut memiliki suatu relasi dengan proses tersebut, alias bisa mengakses fitur tersebut. Dan juga di sini bisa kita lihat terdapat suatu database yang gambarnya seperti kotak dengan ujung yang tidak ditutup untuk menyimpan data. Baik, ya. Data requirement. Data requirement yang terdapat pada software SafeBin ini ada 4. Yang pertama ada data user dengan atribut ID user, nama user, gender user, nomor telepon, jenis akun, dan point member. Ya, lalu yang kedua terdapat data karyawan dengan atribut ID karyawan, nama karyawan, waktu bekerja, nomor telepon, dan jabatan. Yang ketiga terdapat data pesanan dengan atribut ID pesanan, nama pesanan, waktu pesanan, kuantitas, dan harga. Yang terakhir terdapat data katalog, di mana data katalog ini memiliki atribut yaitu ID katalog, nama katalog, kuantitas, serta harga. Berikut merupakan gambaran dari entity relationship diagram yang menunjukkan relasi antar entitas, di mana di sini terdapat entitas user yang memiliki relasi dengan entitas pesanan. Contohnya di sini adalah user membuat pesanan. Lalu terdapat user melakukan pencarian terhadap katalog. Lalu karyawan mengelola katalog. Dan juga terdapat karyawan melayani pesanan. Dan terakhir terdapat relasi yaitu laporan transaksi, di mana seluruh entitas saling bersatu untuk merangkai relasi tersebut. Selanjutnya. Baik, ada non-functional requirements. Jadi pada web application SafeBin ini terdapat kebutuhan non-fungsional seperti availability, ketersediaan, lalu dapat reliability, yaitu dapat diandalkan, lalu terdapat portability, yaitu portabilitas, dan ada ergonomi, keselamatan, keamanan, serta bahasa dan komunikasi. Bisa kita lihat di sini terdapat parameter availability dengan kebutuhannya adalah sistem akan berjalan penuh dalam 24 jam. Namun, hanya saja ada beberapa fitur yang tidak berfungsi, seperti pembayaran yang hanya tersedia apabila kafe beroperasi. Yang kedua, terdapat reliability, yaitu adalah sistem memiliki persentase kegagalan yang rendah dan pengaksesan ditolerir paling lama 10 menit untuk perbaikan sistem. Yang ketiga, ada ergonomi, di mana pengguna akan merasa nyaman dan dimudahkan dikarenakan fitur-fitur yang ada di SafeBin ini user-friendly, alias gampang dimengerti oleh user. Lalu ada lagi, yaitu portability, di mana portability ini memiliki arti bahwa SafeBin mudah untuk dioperasikan dan dapat diakses dimanapun, kapanpun, karena sistem ini berbasis web application, yang mana setiap device yang memiliki web browser dapat mengakses web application SafeBin ini. Lalu terdapat response time, di mana response time akan dilakukan dengan cepat, di mana sekurang-kurangnya respon dari SafeBin berlangsung 4 detik.
Lalu terdapat sisi di mana sistem meminta data dari pengguna. Pengguna sistem mengharuskan pengguna untuk terhubung dengan internet. Dan ada keamanan alias security, yang mana artinya data dijaga keamanannya. Data tidak akan bisa diubah kecuali suatu user telah melakukan login terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada bahasa komunikasi, di mana penggunaan Sevin ini akan menerapkan bahasa Inggris sebagai alat berkomunikasi dengan pengguna untuk setiap aktivitasnya. Kurang lebih sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.